Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim ba'du. Kematian adalah sesuatu perkara yang benar, dan hidup adalah penuh dengan tipuan, tipu muslihat. Segala yang bertentangan dengan hakikat ini adalah yang dimaksud dengan tipu muslihat. Sekarang mari kita berpikir, apakah usaha yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Seseorang yang tidak mencari kebaikan dan mengikuti hawa nafsunya sendiri, berarti dia telah terpedaya oleh tipu muslihat. Mereka menganggap bahwa dirinya sukses, dirinya berjaya, dirinya mulia, padahal sebenarnya mereka berada di dalam kerugian, berada dalam kehinaan. Apabila kehidupan yang sebenarnya, yaitu yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dijadikan sebagai kebiasaan amalan sehari-hari, maka kita akan senantiasa terpedaya oleh tipu daya setan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita berkumpul dan mengadakan ijtima, mengadakan pertemuan adalah untuk mengusahakan perkara-perkara yang telah tadi disebutkan, yaitu perkara yang pertama adalah bahwa maut ini pasti akan datang dalam kehidupan dunia yang penuh dengan tipu muslihat ini. Pada suatu hari nanti kematian akan menjemput kita, sedangkan kita tidak mengetahui kapan datangnya. Sekarang manusia sedang membelakangi kematian dan menghadapi kehidupan. Kita senantiasa memperhatikan perkara-perkara kecil di dalam kehidupan kita, tetapi perkara yang besar, yaitu kematian, tidak pernah kita perhatikan. Padahal kita pasti akan mengalaminya dan menjalani kehidupan di dalamnya selama beribu tahun. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan akhirat bukanlah kehidupan tipuan, bukan kehidupan tipu muslihat. Sedangkan kehidupan yang berlangsung sebelum proses kematian adalah kehidupan yang penuh dengan tipu muslihat, penuh kebohongan, penuh ketidakjujuran, penuh penipuan yang telah membuat kita lupa kepada kematian. Manusia seperti inilah yang akan masuk ke dalam neraka. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan terpengaruh dengan suasana dan keadaan, jangan terpengaruh juga dengan benda-benda yang kita lihat, dan kita tidak memikirkan amalan. Kalau kita tidak memikirkan amalan, ini adalah tipu daya jelas, tertipu jelas. Apabila sesuatu hal ada hubungannya dengan kebendaan, maka manusia terus memikirkannya siang dan malam. Sedangkan amalan tidak pernah mereka pikirkan. Benda apapun yang kita pikirkan dan kita usahakan, pasti suatu saat nanti pasti akan kita tinggalkan. Sedangkan amalan-amalan agama ini, walaupun amalannya kecil, pasti akan kita bawa ke akhirat nanti. Segala sesuatu yang keluar dari tanah tidak akan kekal abadi, sedangkan amalan yang dilakukan oleh tubuh kita akan kekal selama-lamanya. Apakah itu amalan baik ataukah amalan yang buruk? Segala yang kita usahakan di dunia ini tidak akan dibawa mati. Di padang mahsyar nanti manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam keadaan telanjang. Masya Allah. Maka kita harus betul-betul mempersiapkan kehidupan untuk mahsyar nanti, kehidupan untuk akhirat nanti. Kita harus ada usaha sebagaimana kita usaha atas dunia, sedangkan dunia akan kita tinggalkan. Usaha yang sebenarnya adalah usaha kita untuk perkara yang hakiki, perkara yang akhirat tadi. Usaha yang sebenarnya adalah usaha dakwah kepada manusia
untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan usaha atas dunia. Apabila kita tidak melakukan usaha itu, maka manusia akan menjadi rusak. Sesuatu yang kita anggap memberikan manfaat padahal sebenarnya memberikan mudarat. Sesuatu yang kita anggap mendatangkan kemuliaan sebenarnya mendatangkan kehinaan. Apabila manusia melakukan amal baik, maka dunia pun akan menjadi baik pula. Jadi sebenarnya semuanya tergantung kepada usaha kita di dalam memperbaiki amalan. Inilah amalan-amalan ini harus kita usahakan. Amalan-amalan ini yang telah diusahakan oleh manusia akan diangkat ke langit. Apabila amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hujan kebaikan akan bercurah-curah turun ke bumi. Tetapi sebaliknya, apabila amalan tersebut buruk, maka kerusakan, kezaliman, kemunafikan, peperangan, kerusuhan akan timbul di mana-mana. Maka kita harus berkhidmat kepada agama, berkhidmat kepada dakwah, berkhidmat kepada usaha atas agama, berkhidmat juga kepada para ulama, kepada para syaikh. Ini sangat mudah, berkhidmat atau melayani orang miskin atau orang yang kesusahan akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Juga akan menghilangkan sifat takabur dan mendatangkan sifat tawadu kalau kita berkhidmat kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang memerlukan. Apabila kita berkhidmat kepada orang-orang penting, kepada pejabat, kepada masyayikh, kepada ulama, terkadang terbersit di dalam hati kita keinginan untuk ikut terkenal atau dipandang masyarakat. Berkhidmat semacam ini tidak akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, melainkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada larangan berkhidmat kepada orang-orang tersebut, asal tidak memiliki tujuan apa-apa di dalam hati selain keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Maulana Yusuf rahmatullah alaih sering mendengar dari khadim atau pelayan para syaikh bahwa khadim yang sebenarnya adalah orang yang selalu datang dan berkhidmat di khankah, yaitu di madrasah zikir, yang berkhidmat kepada tamu-tamu yang datang, dari mulai menyiapkan makanan sampai membersihkan WC. Masya Allah. Sedangkan berkhidmat kepada para syaikh sangatlah mudah. Orang-orang akan datang untuk meminta doa kepada kita, minta dimudahkan rezeki, minta ini dan itu dan sebagainya. Dengan berkhidmat kepada syaikh, kita juga akan ikut terkenal. Seharusnya apabila kita berkhidmat kepada siapapun, hati kita bersih dari niat-niat tertentu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tawajuh tetap kepada amalan-amalan, jangan bergantung kepada benda-benda, jangan menjadikan benda-benda sebagai tujuan, sebagai Tuhan juga, bahkan dipertuhan. Orang yang memenuhi nafsunya itu selalu sampai mempertuhankan benda-benda. Dan jangan bergantung kepada benda-benda, karena benda-benda ini tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalamnya tidak ada hakikat yang dapat memberikan manfaat, dan yang dapat memberikan mudarat hanyalah amalan dan akhlak yang baik. Hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang dapat berbuat sesuatu. Dia Maha mengetahui, hanya kepada Dialah kita harus taat. Masya Allah. Maka kita usaha terus lagi dan lagi untuk memperbaiki diri kita, dan juga kita perhatikan lingkungan kita, suasana kita, bagaimana diperbaiki. Kita ada pikir bagaimana memperbaiki keadaan alam dunia ini. Cara memperbaiki alam dunia ini hanyalah dengan mengorbankan harta, waktu, dan jiwa, menanggung kesulitan, kesusahan, kelaparan, kehausan, kepanasan, kedinginan, hanya semata-mata untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, serta berdoa tengah malam. Maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala,
Kita harus meyakini bahwa kita sebagai manusia ini lemah. Manusia ini adalah gabungan dari 4 unsur. Manusia terdiri dari 4 unsur. Setiap unsur tersebut mempunyai pengaruh yang khusus. Untuk menjaga pengaruh buruk, ketika dilahirkan, kita diperdengarkan azan dengan takbir 4 kali. Keadaan akan baik dengan muasyarahnya Rasulullah SAW. Yakinlah bahwa dengan mengamalkan muasyarahnya Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridho kepada kita dan keadaan dunia akan menjadi baik. Sebaliknya, apabila kita mengamalkan muasyarahnya gaya Yahudi dan Nasrani, keadaan dunia akan semakin rusak. Jadi dunia akan semakin rusak apabila kita mengikuti muasyarahnya Yahudi dan Nasrani. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini harapan para mahasyaikh, demikian juga harapannya Maulana Yusuf rahmatullahi alaih, mengharapkan amalan yang terdapat di setiap rumah sahabat radhiyallahu anhu dapat menjadi contoh bagi kita. Setiap orang mengorbankan waktunya minimal sepertiga hidupnya, seperti yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum di Madinah Munawwarah. Dan kita buat korban dan korban lagi. Apabila kita bertobat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobat kita. Dan apabila kita tingkatkan pengorbanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita surga yang lebih luas lagi. Oleh karena itu, maka kita usaha lagi dan lagi, dakwah lagi-lagi, korban, tingkatkan pengorbanan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hidayah di seluruh alam. Semua bersedia insya Allah. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.